Halo semua, perkenalkan, nama saya Mary Sonia Ginting, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai cara cermat dalam mengelola keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Saat ini, COVID-19 sudah menjadi pandemi, yang artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Terjadinya pandemi COVID-19 ini tentunya membawa dampak negatif pada banyak aspek, termasuk pada aspek perekonomian masyarakat. Sebagai bagian terkecil dalam masyarakat, keluarga pun terkena imbasnya, terutama dalam hal keuangan rumah tangga. Karena pandemi ini, banyak orang yang diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau work from home selama pandemi. Ada juga yang harus bekerja namun tidak dibayar penuh atau mendapat potongan gaji. Dan ada pula yang mengalami PHK karena keadaan perusahaan yang memburuk. Bisnis-bisnis rumah tangga dan UMKM pun menghadapi ketidakpastian dan tantangan selama masa pandemi. Pengeluaran rumah tangga pun bertambah dalam mengantisipasi situasi pandemi ini, seperti untuk membeli masker, disinfektan, hand sanitizer, dan juga vitamin untuk menambah daya tahan tubuh dalam upaya pencegahan COVID-19. Keadaan seperti ini mengharuskan kita untuk semakin berhati-hati dalam mengatur keuangan keluarga. Perencanaan yang baik akan membantu peningkatan kesejahteraan keluarga dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan akan membantu keuangan keluarga tetap sehat. Terdapat beberapa cara cermat dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga di masa pandemi. 1. Memeriksa anggaran keuangan. Di sini kita harus memeriksa anggaran keuangan rumah tangga atau melakukan financial check-up, yaitu melihat kondisi kesehatan keuangan dengan cara menghitung pendapatan dan pengeluaran yang ada saat ini. Lihatlah apakah pendapatan cenderung tetap atau terdapat pengurangan selama pandemi. Dan periksalah seluruh pengeluaran serta catatlah secara terperinci sehingga semua penggunaan anggaran dapat terpantau dengan baik. Dengan melakukan hal ini, tentunya anggaran keuangan keluarga akan lebih dapat dikelola. 2. Membuat daftar kebutuhan dan urutan prioritas. Buatlah daftar kebutuhan tiap anggota keluarga dan berikan rincian biayanya serta perhitungan, sehingga besar anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan tersebut dapat diketahui. Dalam membuat daftar tersebut pun, buatlah juga urutan prioritasnya, sehingga kebutuhan tersebut dapat diketahui urgensinya. Dalam memilahnya, sangat penting halnya pemisahan kebutuhan dan keinginan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Kalaupun ada keinginan yang ingin dipenuhi, buatlah juga perhitungan anggarannya dan periksa apakah hal tersebut dapat dipenuhi atau tidak. Pengalokasian 10% dari pendapatan dapat digunakan dalam pemenuhan keinginan. Keluarga juga dapat mencari produk substitusi atau mengganti produk yang lebih murah, namun memiliki fungsi yang sama dalam menghemat pengeluaran. 3. Bijak saat berbelanja. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita masyarakat diharapkan untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah atau pergi ke tempat umum, termasuk kegiatan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Dalam mengantisipasinya, kita harus dapat bijak dalam berbelanja. Bagaimana caranya? Pertama, kita dapat membuat jadwal pergi berbelanja setiap bulannya, seperti pergi belanja sekali dalam 2 minggu atau sekali dalam 1 bulan. Kedua, sebelum berbelanja, kita harus membuat daftar belanjaan yang akan dibeli saat pergi keluar, sehingga waktu berbelanja dapat efektif dan cepat. 4. Menyiapkan dana darurat. Dana darurat ini penting dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, dan juga untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak di masa depan.
Setiap keluarga diharapkan dapat menyesuaikan persentase uang pendapatan ataupun gajinya untuk dana darurat yang sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. 5. Mencari penghasilan alternatif. Di saat seperti ini, pendapatan keluarga banyak yang berkurang dan dilanda ketidakpastian. Namun, kita harus dapat melihat peluang yang ada dan mencoba berusaha mencari penghasilan alternatif atau peluang usaha baru. Tersedianya fasilitas sekarang ini seperti smartphone dan jaringan internet, kita dapat memanfaatkannya untuk mencari penghasilan, seperti melakukan berbisnis online ataupun menawarkan jasa. Adanya media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan juga platform bisnis seperti Tokopedia dan Shopee dapat kita gunakan untuk memaksimalkan promosi dan kinerja usaha kita. 6. Pahami yang menjadi hak masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti ini, tentunya pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengupayakan usaha membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini. Sebagai masyarakat, kita harus tanggap dengan apa saja program pemerintah yang berkenaan dengan keluarga. Juga pahami yang menjadi hak masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri mengadakan bantuan pemerintah seperti bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, dan program-program lainnya. Dengan tanggap dan memahami setiap haknya, bantuan dari pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dan juga membantu keadaan keuangan keluarga. 7. Atur pola hidup keluarga agar efisien. Cara cermat terakhir untuk dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik ialah dengan mengatur pola hidup keluarga agar menjadi lebih efisien. Setiap anggota keluarga diharapkan dapat turut serta membantu kesehatan keuangan keluarganya dengan cara berhemat dan menjalankan pola hidup yang secukupnya, serta menyesuaikannya dengan keadaan keuangan keluarga masing-masing. Demikianlah cara cermat yang dapat diterapkan dalam upaya mengelola keuangan keluarga. Semoga dapat membawa manfaat serta dapat diterapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.